taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Dilansir dari salah satu situs berita militer dan pertahanan, jakarta.greeter.com. Rusia jajaki kerjasama produksi jet tempur Yak-130 dengan Indonesia. Kantor Staf Presiden, KSP, Indonesia bersama perusahaan penerbangan PT Dirgantara Indonesia menggelar audiensi dengan Irkut Corporation Rusia, untuk menjajaki potensi dan peluang kerjasama dalam produksi jet tempur Yakovlev Yak-130. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan pemerintah selalu terbuka dengan peluang kerjasama yang ditawarkan oleh mitra asing kepada Indonesia, termasuk di bidang pertahanan. Merujuk pada kebutuhan sektor pertahanan, Kantor Staf Presiden mendukung dan siap menjembatani kerangka kerjasama yang akan dijajaki. Nanti ujung dari penjajakan itu ada di kebijakan Kementerian Pertahanan, ujar Muldoko dalam pertemuan dengan Irkut Corporation dan PT Dirgantara Indonesia di Jakarta, Kamis, tanggal 3 November tahun 2022, ungkap laman Kantor Staf Presiden Indonesia. Menurut mantan Panglima TNI Muldoko, jet tempur Yak-130 memiliki reputasi yang baik karena keunggulannya. Tidak hanya bobotnya yang lebih ringan dari jet tempur lain, Yak-130 juga memiliki sistem kendali yang baik dan ketahanan yang tinggi. Yak-130 adalah suatu prototipe yang baik untuk Angkatan Udara kita dan sangat mungkin untuk didalami melalui kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. Terlebih lagi ada peluang bahwa market Yak-130 ini bukan hanya di Indonesia, tapi bisa diproyeksikan kepada market ASEAN juga, ujar Muldoko. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari pihak Indonesia. Menurut kami, skema kerjasama antara Indonesia dan Irkut Corporation akan secara efektif mendukung ekonomi nasional karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada pemasukan Indonesia, ungkap Direktur Jenderal Irkut Corporation, Andrei Boginski. Yak-130 sejatinya merupakan pesawat latih kursi ganda yang menyediakan pelatihan dasar hingga tingkat lanjut bagi pilot untuk pesawat tempur, termasuk pesawat tempur generasi 4++ dan 5. Namun karena dilengkapi sistem senjata berpandu, rudal, unguided, senjata, roket, bom, serta radar canggih, pesawat Yak-130 bisa digunakan untuk pelatihan pilot maupun misi tempur. Pesawat ini mampu membawa beban 3 ton peralatan dan persenjataan, serta dilengkapi dengan 7 hingga 9 hardpoint. Pesawat dengan avionik open arsitektur ini memungkinkan dipasang berbagai sistem senjata barat dan peluru kendali, untuk diintegrasikan termasuk AIM-9 LCD Winder, Magic 2, dan AGM-65 Maverick. Begitu juga dengan alutsista rudal berpemandu laser Viher, rudal udara ke udara berpemandu inframerah R-73, rudal udara ke permukaan Kiai Haji 25 ml, bom berpemandu KAP 500 KER dan lainnya. Pesawat tempur Yak-130 dilengkapi meriam GSH 301 30 mm atau meriam GSH 23 pot yang dipasang di bawah badan pesawat. Pesawat juga dapat menyebarkan roket B-8M dan B-18, bom 250 kg dan 50 kg, dan bom cluster. Yak-130 dilengkapi dengan radar OSA atau OKA 8 GHz hingga 12,5 GHz yang memiliki kapasitas untuk melacak 8 target udara secara bersamaan. Radar secara bersamaan dapat menangkap 4 target di semua sudut dan secara bersamaan melacak 2 target di darat. Jangkauan deteksi terhadap target penampang 5 meter persegi adalah 40 km di arah belakang dan 85 km di arah depan. Rentang penguncian untuk pengoperasian dalam mode pelacakan otomatis adalah 65 km. Ekstensi tambahan di sayap memungkinkan penerbangan menjadi terkontrol stabil pada sudut serangan hingga 35 derajat, sesuai dengan kemampuan pesawat tempur ultra manuver. Yak-130 meliputi peralatan avionik, sistem kontrol fly-by-wire terintegrasi digital,
kokpit kaca, dan perangkat bidik, uji coba, dan navigasi digital. Sistem kontrolnya dengan kemampuan pemrograman ulang, memungkinkan penyesuaian tujuan pelatihan, tergantung pada jenis pesawat tempur yang akan dilatih oleh pilot masa depan. Sebagian angkatan udara memang memisahkan penggunaan jet tempur latih dengan jet tempur sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya operasi pelatihan pilot, sekaligus menjaga umur pesawat tempur, agar tetap muda dalam hal jam terbang serta menghindarkan metal fatigue pada airframe pesawat tempur.